Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revlina Mesria Novita. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 6 tahun 2022. Izinkan saya mempresentasikan hasil peer teaching, video peer teaching saya pada kegiatan kali ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Apa ada teman kita yang absen? Tidak ada, Bu. Semua, Bu. Baik. Nah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita masuk pada pembelajaran 3. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 3 ini kita nanti akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita juga akan menjelaskan bagian-bagian pada telinga. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya pada siang hari ini? Ya, silakan Bu Puri. Oh iya, Bu. Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Siap. Berdoa, mulai. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Nah, pentingnya kita berdoa pada siang hari ini agar kegiatan belajar kita pada proses pembelajaran kali ini anak-anak Ibu mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kita buka pembelajaran kita dengan nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal, Bu. Baik, kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, baik. Nah, anak-anak Ibu, dari kita menyanyikan lagu nasional hari ini, semoga dengan keberagaman yang ada dari Sabang sampai Merauke menjadikan kita bersatu, dapat saling memahami dan saling toleransi antar bangsa dan negara. Nah, baiklah anak-anak Ibu semuanya. Apakah anak Ibu siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Coba periksa bajunya sudah dimasukkan, alat-alat tulisnya sudah disiapkan semuanya. Siap. Oke, baiklah anak Ibu semuanya. Nah, coba untuk berdiam diri sejenak, tutup mata kalian dengan mendengarkan suara-suara yang ada di sekeliling kalian. Bagaimana? Ada terdengar suara apa saja? Suara motor, Bu. Suara motor, iya. Apalagi? Jangkrik. Oh, ada jangkrik ya. Ayo, siapa lagi? Suara apa lagi? Iya. Bu. Kita dapat mendengar semua bunyi atau suara yang ada di sekeliling kita itu didengar oleh alat indera apa? Telinga, Bu. Iya, alat telinga ya. Nah, hari ini bagaimana mekanisme indera pendengaran sehingga bisa mendengar? Nah, untuk menambahkan semangat anak-anak Ibu semua, kita menyanyikan lagu mekanisme pendengaran ya. Bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Ditepiskan lubang diperjelas dan lemah suara tetap benar di tengah ada lubang pendengar.
Siku datang di rangsang kotak sejarah bawa getaran. Anak-anak itulah nyanyi pada mekanisme pendengaran. Nah, anak-anak ibu, kita hari ini belajar indahnya kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui membaca teks tentang gangguan suara peserta didik mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Melalui diskusi telah membaca teks dengan suara siswa mampu membuat gagasan utama dan gagasan pendukung. Dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan organ luar dan organ dalam alat pendengaran pada manusia. Yang kelima, dengan mengamati tayangan video dari YouTube tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi sehingga bunyi sampai ke indera pendengaran. Yang keenam, dengan berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan urutan organ pendengaran pada manusia. Yang ketujuh, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan. Selanjutnya, nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan utama, Bu. Iya. Utama, Bu. Iya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Yang keempat, gagasan pokok pada bagian inti dapat ditulis di bagian atas atau di tengah. Gagasan pokok adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, sekarang kita cermati teks di sini. Siapa yang mau membaca teksnya? Ayo tunjuk tangan. Hendrayani tuh buku ngumpet. Ya, Bu Hendrayani, silakan dibaca. Hendrayani ke toilet. Oh, ke toilet. Toilet, Bu. Lama. Ayo siapa? Wahyu. Bu, dia punya mengantuk. Kata saya kunang-kunang, Bu. Oke, Bu Teresia, silakan. Baik, Ibu. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Semuanya, Ibu? Iya. Oke, lanjut ya, Ibu dan teman-teman. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuannya, yaitu bahasa Indonesia. Baik. Nah, di sini bagaimana kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Gagasan pokok itu adalah apa yang paling penting yang dibahas dalam topik permasalahan yang ada pada teks. Nah, seperti teks ini, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, di sini adalah gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Nah, di sini ada bahasa Jawa, Batak, bahasa Sunda. Nah, di sini dia menjelaskan macam-macam bahasa. Nah, itu disebut dengan gagasan pendukung. Jadi, penjelasan dari gagasan pokok itu disebut gagasan pendukung. Nah, untuk memudahkan kita memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita buat dalam bentuk diagram. Nah, misalkannya gagasan pokok, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apa saja gagasan pendukungnya? Yang pertama, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, gagasan pokok juga bisa kita buat dalam bentuk tabel. Nah, suatu teks terdiri dari beberapa paragraf memiliki gagasan pokok dan pendukung. Nah, seperti ini, gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Nah, ayo siapa yang membaca paragraf berikutnya? Oke. Ya. Nah, kita baca bersama saja ya. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah,
para siswa di sekolah, Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada juga yang berasal dari Jawa. Ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Berarti di sini gagasan pokoknya siapa yang tahu? Iya, tentang keberagaman lingkungan masyarakat, ya budaya. Nah, di sini yang merupakan keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan gagasan pokok. Apa diuraikan dengan bagaimana? Di sini terlihat siswa Udin terdiri dari berbagai suku bangsa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Nah, penjelas dari keberagaman yang ada di lingkungan sekolah itu disebut dengan gagasan pendukung. Baiklah, bagaimana kita menguraikannya dalam bentuk tabel? Nah, kita buat tabel, kemudian gagasan pokok yang pertama tadi yang sudah kita baca paragrafnya, keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, terlihat ada penjelasnya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam-macam daerah asal. Kemudian setiap daerah memiliki budaya yang khas. Nah, Ibu, sekarang bagaimana? Apakah kita dengan keberagaman membuat kita pecah belah? Nah, tidak. Nah, mungkin teman-teman kita dari luar sekolah, ada yang di SLB, tidak bisa mendengar. Nah, itu ada yang tidak bisa melihat, dan ada yang tunarungu, ada tunanetra. Itu semua tidak memecah belah kita, dan kita harus patut bersyukur karena apapun keadaan teman kita harus menjadi pemahaman yang membuat kita bersatu. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pendengaran itu? Nah, sekarang kita bisa lihat dari link YouTube berikut. Nah, baiklah, pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga sebagai alat dengar dan alat keseimbangan. Nah, di sini bagian-bagian telinga ada daun telinga. Pertama, daun telinga fungsinya menangkap getaran bunyi. Lubang telinga, siapa yang bisa menyebutkan fungsi lubang telinga? Ya, meneruskan bunyi ke tengah telinga. Ketika sumber bunyi masuk ke dalam lubang telinga, kemudian ini adalah telinga bagian luar. Daun telinga, lubang telinga itu termasuk telinga bagian luar. Kemudian telinga tengah. Nah, ini adalah bagian telinga tengah, yaitu ada liang telinga yang fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk. Kemudian ada gendang telinga. Apa fungsi gendang telinga? Menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran. Nah, ini sudah termasuk ke bagian telinga bagian dalam. Apa fungsi tulang-tulang pendengaran? Ya, siapa yang bisa membacanya? Tulisannya nggak jelas, Kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Nah, Meneruskan getaran bunyi. iya, meneruskan getaran bunyi ke koklea. Terus ada di bagian telinga dalam terdapat saluran setengah lingkaran. Apa fungsi saluran setengah lingkaran? Membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Oh iya, betul. Nah, di sini ada yang seperti siput yang disebut dengan koklea. Apa fungsi koklea? menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Oh, baik. Nah, selanjutnya yaitu ada saluran ekstasius, yaitu menghubungkan ruang tengah faring. Nah, selanjutnya proses mendengar bunyi, yaitu pertama getaran dari sumber bunyi. Bunyi-bunyian yang kita dengar dari lingkungan sekitar kita, kemudian disampaikan ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Nah, daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga.
Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga seperti lagu kita tadi. Kemudian getaran di liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari lubang-lubang pendengaran dan mengirim ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita sudah tahu bagaimana mekanisme pendengaran. Baiklah anak ibu, sekarang anak ibu bagi dalam beberapa kelompok. Silakan mulai berhitung. Nanti berhitung mulai dari 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan kembali. Nanti nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, 3 sama nomor 3, dan 4 sama nomor 4. Ibu akan bagikan lembaran LKPD-nya nanti. Nah, yang pertama pada lembaran pertama kita yaitu Bahasa Indonesia menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuannya setelah mendapatkan arahan guru sesuai dapat menuliskan uraian gagasan pokok pendukung pada peta pikiran. Melalui kegiatan pengerjaan LKPD, siswa dapat mengembangkan informasi penting berdasarkan teks yang dibaca. Nah, nanti anak ibu akan membaca gangguan saraf gangguan suara. Nah, di sini anak ibu mendapat menentukan apa gagasan pokoknya pada paragraf 1, kemudian apa gagasan pendukungnya, begitu juga dengan paragraf 2 dan paragraf 3. Kemudian anak ibu uraikan apa informasi penting yang ada pada teks yang dibaca nanti. Kemudian LKPD 2-nya, anak-anak ibu akan mengerjakan bagaimana meredam bunyi. Bunyi dapat diredam dan tidak mengganggu pendengaran. Nah, ini kita buktikan lembaran pertama kita yaitu Bahasa Indonesia menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuannya setelah mendapatkan arahan guru sesuai dapat menuliskan uraian gagasan pokok pendukung pada peta pikiran. Melalui kegiatan pengerjaan LKPD, siswa dapat mengembangkan informasi penting berdasarkan teks yang dibaca. Nah, nanti anak ibu akan membaca gangguan saraf gangguan suara. Nah, di sini anak ibu mendapat menentukan apa gagasan pokoknya pada paragraf 1, kemudian apa gagasan pendukungnya, begitu juga dengan paragraf 2 dan paragraf 3. Kemudian anak ibu uraikan apa informasi penting yang ada pada teks yang dibaca nanti. Kemudian LKPD 2-nya, anak-anak ibu akan mengerjakan bagaimana meredam bunyi. Bunyi dapat diredam dan tidak mengganggu pendengaran. Nah, ini kita buktikan dengan kegiatan percobaan. Silakan anak-anak ibu nanti melakukan percobaan. Alat dan bahannya sediakan 3 gelas kaca sesuai perintah ibu kemarin. Sudah dibawa alatnya semuanya? Sudah, Bu. Dengan gelas yang sama, ukuran yang sama, air secukupnya dan 3 sendok besi. Kemudian anak ibu akan mengamati bagaimana bunyi dari ketiga gelas ini. Diisi penuh, diisi setengah, diisi seperempat. Nah, pukullah secara perlahan sendok logam pada bibir gelas. Kemudian amati bunyinya. Kemudian anak ibu tuangkan hasil percobaan anak ibu ke dalam lembar pertanyaan yang ada pada LKPD, kemudian buatlah kesimpulannya. Silakan anak ibu bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Nanti tiap kelompok akan menampilkan kelompoknya ke depan, presentasi ke depan. Silakan anak ibu berdiskusi dengan teman kelompok yang sudah ditunjuk tadi. Oke, belajar kelompok kita sudah selesai. Kelompok berapa yang ingin menampilkan? Iya, kelompok 2, silakan tampil ke depan. Siapa ketua kelompoknya? Iya, Bu Wahyu, silakan sampaikan apa itu hasil diskusi kita. Oke, baik. Bu Wahyu sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Nah, kemudian kelompok 2, siapa yang ingin maju ketua kelompoknya? Oke, Bu Tere, silakan. Iya, Bu Tere sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Kelompok 3. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah, baiklah anak ibu semuanya.
sekarang sudah semua kelompok sudah tampil dengan baik. Tepuk tangan dan aplaus buat kita semuanya yang sudah berani tampil ke depan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan secara bersama. Nah, pembelajaran kita hari ini pertama mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah apa itu? Topik yang dibahas pada Topik suatu yang teks. dibahas pada Iya, topik yang dibahas pada suatu teks. Apa itu gagasan pendukung? Uraian uraian informasi atau informasi tambahan tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelasan. Iya, betul. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara telinga bekerja? Bagaimana telinga bisa merasakan getaran? Ayo silakan, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Bu Yuli? Bagaimana cara telinga bekerja merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Baik, tepuk tangan buat Yuli. Selanjutnya, gangguan dan penyakit. Kita simpulkan tentang gangguan dan penyakit pada telinga. Ada tuli, infeksi telinga, dan congek. Nah, bagaimana kita menjaga cara merawat telinga? Yang pertama, bersihkan telinga dengan benda yang halus agar telinga tidak terluka. Yang kedua, jangan coba memasukkan suatu benda ke dalam telinga seperti air, beras, atau kacang hijau. Yang ketiga, saat mendengar suara keras sebaiknya menjauh dan menutup telinga. Yang keempat, segeralah pergi ke dokter jika terdapat keluhan atau penyakit telinga. Nah, baiklah anak-anak ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Tidak, Bu. Nah, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang bagian-bagian telinga. Iya, apa lagi? Penyakit Fungsi telinga. telinga. Iya, betul. Nah, menurut kalian, materi apa yang paling menarik dalam pembelajaran ini? Apakah kegiatan menyanyi tadi menarik? Menarik, Bu. Iya. Terus kesulitan apa yang kalian hadapi selama pembelajaran ini? Kesulitannya Bisakah bagian-bagian anak ibu telinga. membedakan bunyi dari ketiga gelas tersebut? Iya, Bu. Baik. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita akhiri dengan berdoa, kita tepuk semangat dulu. Sama-sama tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Terima kasih. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita berdoa, diakhiri dulu dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya tadi? Silakan dipimpin ke doanya. Yarni. Iya, Yarni. Yarni nggak ada, Bu. Ke toilet. Iya, Yuli aja yang memimpin doanya hari ini. Ya, sore kita pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang juga semuanya. Hati-hati ya pulangnya. Ya, Bu. Jangan ada yang berkeliaran langsung pulang ke rumah. Oke, saya stop share ya.